Malam sahabat keluarga. Ya, apa kabar semuanya? Saya percaya Anda semua dalam keadaan sehat. Dan meskipun saat ini ada begitu banyak masalah, Anda tetap keadaan ceria, Anda tetap keadaan semangat. Nah, sahabat keluarga, saya tahu ini adalah bulan September dan ini sudah masuk ke hari yang kedua ya di bulan September. Dan biasanya bulan September itu mengingatkan kita pada satu lagu yang cukup lama. September ceria, ya. September ceria, ya. Bagaimana September itu didirikan dengan bulan yang ceria, bulan yang penuh semangat gitu ya. Nah, mungkin sahabat keluarga berkata begini, Pak Him, gimana mau semangat? Wong saat ini juga kita lagi banyak sekali masalah-masalah, ada banyak sekali tekanan, ada banyak sekali permasalahan kehidupan. Memang sih sahabat keluarga, dalam kehidupan memang ada kalanya kita mengalami masa-masa yang penuh sukacita, masa yang bisa membuat kita begitu bersemangat dan antusias ya. Seperti ini nih, kaos yang t-shirt yang saya gunakan ini ada logonya Manchester United ya. Bagi Anda yang senang klub sepak bola Manchester United pasti lagi antusias ya karena ada satu pemain mega bintangnya pulang kampung, bergabung kembali dengan Manchester United. Wah, antusias semuanya. Nah, masalahnya begini, apakah antusiasme itu sesuatu yang harus dipicu dulu oleh sebuah kejadian? Atau mungkin nggak ya di masa-masa sulit seperti saat ini dengan penuh pergumulan tekanan, kita tetap bisa antusias, tetap bisa ceria, tetap bisa semangat. Karena itu malam hari ini saya mengajak seorang rekan saya yang kalau saya perhatikan ya, Anda nanti kalau juga mengenal orangnya, Anda bisa follow Instagramnya juga. Dia ini selalu penuh semangat ya. Beliau seorang life coach, ya seorang life coach yang luar biasa. Saya kalau memperhatikan postingan-postingannya penuh dengan antusiasme, penuh dengan semangat. Kalau memberikan training-training itu sepertinya itu teman saya satu ini tuh apa ya? Ibaratnya kayak iklan itu ya, baterai yang nggak habis-habisnya gitu ya. Selalu semangat terus ya. Apalagi beberapa bulan terakhir ini keceriaan dan sukacitanya bertambah karena ada baby Maxwell yang hadir di tengah-tengah keluarganya. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan mengundang teman saya yang saya tadi sudah bergabung bersama-sama dengan kita, ya, Bro Fernando Conan. Bro Fernando Conan yang sudah bersama-sama dengan kita, seorang yang sangat antusias, bahkan beliau sering memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pemimpin perusahaan dan juga staf untuk bisa tetap semangat, gitu ya. Ya, kita nantikan dengan sabar. Nah, sahabat keluarga, kalau Anda punya pertanyaan, Anda punya sharing, silakan tulis di kolom komentar. Dan nanti saya akan tanyakan kepada Bro Conan alias Coach Conan. Selamat malam. Malam, Pak Him. Apa kabarnya? Ya, luar biasa. Wow. Senang sekali. Satu sukacita buat kami, buat saya gitu ya, bisa ngobrol-ngobrol dengan Bro Conan yang luar biasa. Ya, Tadi saya Pak. kasih Sama-sama, Pak. Thank you juga udah diundang ngobrol bareng nih. Iya, saya tadi kasih preview. Setiap kali kalau saya lihat Bro Conan sedang memberikan pelatihan, Anda sedang bikin podcast, Anda sedang bikin short tips gitu ya, itu selalu penuh dengan semangat, penuh dengan antusiasme. Itu kayaknya tuh saya curiga tuh dalamnya tuh ada baterai yang everlasting gitu. Kayaknya ngecas terus gitu. Kayaknya nggak habis-habis di tenaganya gitu ya. Nah, Bro Conan, tadi kan kita sama-sama tahu bahwa satu sisi kita harus tetap semangat ya, satu sisi kita harus tetap antusias. Tapi di sisi yang lain, seperti yang kita semua alami, hari-hari ini sepertinya kondisi kenyataannya kayaknya nggak make sense kalau kita tetap semangat di tengah-tengah orang pada loyo, orang pada stres juga bergumul gitu ya. Padahal kan tadi kita kan nggak mungkin ya, pas kita lagi bergumul, kita lagi stres, terus kita minta Tuhan, tolong bisa nggak waktunya berhenti sebentar deh, nungguin kita dulu. Nungguin kita semangat lagi dulu, baru jalan lagi. Kan nggak bisa. Nah, apa sih sebetulnya disebut dengan antusiasme itu, Bro Conan? Apa sih antusias itu, Bro Conan? Ya, apa sih antusias itu ya? Tadi dibilang di keadaan begini, justru kita jadi gak semangat. Ya justru ya di tengah masalah. Justru di tengah masalah, ya kita diingatkan kembali untuk justru ini saatnya kita harus tingkatkan semangat kita nih. Justru ya. Takutnya kalau nggak ada masalah kita semangatnya begitu-begitu aja. Nah di tengah ada masalah justru ya buat saya itu reminder untuk kita, ayo saatnya kita harus menjalani hari dengan lebih semangat lagi. Kenapa? Karena ada challenge, karena ada
situasi yang akan membuat kita naik kelas nih, naik level nih. Nah, itu kalau buat saya reminder untuk kita lebih semangat lagi, bukan malah downgrade. Karena tanpa I ada tantangan, see. masalah, takutnya semangat kita begitu-begitu aja, di situ-situ aja. Jadi kalau ada Oke. masalah, ada tantangan, ada tekanan, itu diingetin tuh. Oh iya, pengen naik kelas nih. Ya, ini ujian yang Ah, membuat kita justru naik kelas. Jadi harus semangat ya. Karena kalau Tuhan izinkan ya, izinkan oke. tantangan, masalah, problema terjadi, tandanya kita mampu untuk melewatinya. Ya, cuman ketika menjalaninya ya, itu memang harus bayar harga ya, jangan nyerah tengah jalan. Makanya saya sering bilang, jangan berhenti karena capek, berhentilah kalau udah sampai. Ya, intinya jalan terus Oh, aja. Jalan terus oke. aja. Nah, tadi Pak tanya Ini, nih, antusias itu apa sih ya? Apa sih nah, antusias itu? Ya, saya mohon izin harus menjelaskannya demikian. Antusias yang kita sering dengar, atau bahasa Inggrisnya kan enthusiasm ya, ya, enthusiasm ya. Itu ya, kalau ya. kita tanya apa sih antusias yang sejati ya? Mm-mm. Enthusiasm itu akar katanya itu dari bahasa Yunani ya, bahasa Greek Oh, ya, oke. yaitu Oke. entheos ya. Jadi ternyata tuh yang kita sering sebut antusias, enthusiasm, Oh, enthusiastic itu dari bahasa aslinya, akar katanya muncul dari bahasa Yunani, yaitu entheos ya. Entheos oke. yang mana artinya tuh itu artinya di dalam, theos itu Ya. artinya Tuhan. Jadi ternyata antusiasme yang Oke. sejati itu nggak bisa dicuri tuh. Karena Hmm. entusiasme yang sejati, entheos, artinya di dalam Tuhan. Nah, antusiasme yang hilang-hilang, nah kita lagi ada di dalam siapa? Apakah di dalam pujian orang kita jadi semangat, nggak dipuji lagi kita lemes. Ya, antusiasme kita lahir Oke. dari di dalam gaji. Oke, gaji naik. Ya, lalu setahun nggak naik lagi kita lemes. Ya, tapi kata Iya. antusiasme yang itu entheos, ya, itu artinya Mm-mm. di dalam, theos itu Tuhan. Jadi semangat yang sejati emang nggak bisa dilepaskan dari kata iman, iman, ya, bahwa Tuhan Oke. beserta saya. Makanya saya percaya Tuhan bukan cuma nih, maaf nih, bukan saya bicara rohani, tapi memang di situ akar katanya, ya. Jadi Oke. entheos itu artinya di dalam Tuhan, ya. Di dalam Tuhan kita Wow. pasti akan mengalami kemenangan, keberhasilan. Tapi di Wah. tengah keberhasilan ada proses. Makanya saya sering bilang, Nah, Pak Him, berhasil masalah waktu, tapi berproses setiap waktu. Nah, jadi jangan stop untuk oke. berproses. Wah, jangan berhenti karena kita capek, berhentilah karena kita sampai. Wah, ini keren banget ini, gitu ya. Kita sudah sampai tujuan kita, baru kita berhenti. Nah, ini menarik sekali, Bro Conan ya, bahwa Ya, antusias itu ternyata karena di dalam Tuhan. Artinya memang selama kita di dalam Tuhan, selama kita jadikan Tuhan itu sumber pengharapan kita, maka kita akan terus yes, bersemangat, gitu ya. iya, Memang dalam perjalanan hidupnya pasti ada namanya proses, gitu ya. Kan nggak pernah ya ada orang begitu bayi dia langsung S1 S2, nggak ada kan. Dia harus iya, bertumbuh dulu ya kan, TK SD SMP dulu. Jadi dan untuk naik ke jenjang-jenjang itu ada yang namanya ujian-ujian atau ulangan-ulangan. yes, Nah, iya, Bro Conan, seringkali gini nih, ada orang merasa aku tuh antusias gitu ya, aku tuh semangat. Tapi ujung-ujungnya seperti yang Bro Conan sendiri katakan, ketika ada masalah, apalagi kalau masalahnya mungkin ya kalau masalah yang kecil-kecil masih oke lah ya, paling nggak kecuri sama sekali lah, tetap semangat lah. Tapi kalau begitu masalah berat gitu ya, tiba-tiba dia seperti kehilangan. Nah, bagaimana caranya membedakan bahwa ini memang antusiasme yang sejati atau ini cuma euforia semata-mata? Artinya memang semangat, ceria, tapi antusias, tapi cuma sementara aja. Karena mungkin ada faktor-faktor tadi, misalnya tiba-tiba dinaikin gaji, bonus bertambah, atau mungkin karena kalau yang pencinta bola, apalagi Manchester United lagi seneng nih, euforia nih, Cristiano Ronaldo balik. Gimana Bro Conan bedainnya nih? Yang bisa membedakan tentu diri kita sendiri. Tapi kalau kita ngelihat seseorang semangat ini lahir dari apa, euforia semata, atau dari memang dia itu punya antusiasme sejati, biasanya yang pertama itu dari durasinya ya. Ya, dia Oke. semangat ini seawet apa semangatnya? Karena saya percaya Hmm, semangat yang sejati itu bicara semangat walaupun bukan semangat karena. oke. Semangat walaupun bukan semangat karena. Menarik nih. Semangat karena itu biasanya saya semangat karena bos saya baru puji saya. Lu semangat Oh, banget hari ini. Ya iyalah, ini weekend bro. Besok Sabtu bro. Semangat karena. Ya. karena. Tapi kalau antusiasme yang sejati, saya percaya itu antusias walaupun. Semangat walaupun. Walaupun ya ini masih COVID,
saya memutuskan untuk tetap semangat karena semangat itu buat saya sebuah kebiasaan. Kita terbiasa semangat atau terbiasa nggak semangat sih? Nah, kebanyakan orang Ah, terbiasa tidak semangat. Ya udah, mau COVID mau nggak COVID sebenarnya semangatnya memang naik turun. Nah, ditambah ada COVID punya alasan nih untuk nggak semangat. Tapi orang yang di tengah COVID semangatnya bukan main, itu sebelum COVID juga semangat dia. Pas COVID terjadi, ah, dia kaget sejenak lah ya. Wah, ini mm-mm. gimana caranya? Ya dia kaget sejenak, tapi dia tetap semangat untuk mencari jalan keluar. Hmm, Ya, ya, jadi ya, ya, ya. dilihat dari durasinya, yang kedua dilihat dari alasannya, motifnya. Oke, Apa sih yang membuat motifnya. dia semangat? Ya kalau semangatnya semua yang dari luar, ya itu akan gampang dicuri ya. Semangat karena mertua baik, semangat karena ditraktir, semangat karena dikasih insentif, semangat karena dikasih tips. Harusnya semangat kita nggak bisa kebeli. Karena tips, Hmm, karena gaji, karena enggak. Semangat kita ini memang keputusan mutlak kita, ya. Karena saya percaya Tuhan udah baik sama kita, nah udah kita juga harus semangat menunjukkan bahwa Tuhan itu baik. wah, keren Enteos, banget. Enteos. enteos. Dan saya garis bawah ini nih, semangat, ceria, antusias itu semua masalah keputusan. Jadi Yes. sifatnya walaupun bukan karena. Kalau karena ya pasti kita akan terjebak dalam namanya euforia. Ya karena baru Ya. baru gajian, karena baru dapat mobil baru, karena baru dapat pacar baru misalnya gitu ya. Nah, nah, terus apakah memang antusias antusias atau semangat atau ceria ini nempel dengan tipe kepribadian tertentu? Artinya memang dari sononya gitu. Dari lahir, oh kamu pasti ini deh merah deh, ketahuan banget nih, soalnya cheerful banget, semangat banget. Nah, kalau ini ungu nih, kelihatan nih ungu nih, tipe ungu nih, soalnya gloomy banget gitu ya. Suasana cerah aja tetap aja aduh kenapa panas sih gitu ya. Tetap aja selalu menemukan alasan untuk melo gitu. Apakah memang demikian ya Bro Conan ya? Mungkin secara sederhana memang dari karakter bisa orang terlihat antusias, terlihat ya. Mm-mm. Orang-orang Ya. sanguin, orang-orang dominan, koleris, mereka akan terlihat antusias. Tapi kalau kita bicara antusiasme yang sejati, ya, Mm-mm. itu Ya. melebihi daripada karakteristik yang tadi, tapi lebih tentang value sebenarnya. Jadi kalau Hmm. ini udah bicara value, mau dia tipe cermat ke, mau dia tipe pragmatis ke, kalau dia punya value semangat, apapun yang dia kerjakan itu produktif. Apapun yang dia kerjakan excited, ya. Oke, Jadi itu sudah ke oke. arah value kalau udah bicara yang semangat yang sejati. Tapi kalau bicara kepribadian ya tentu ada orang. Tapi kita lihat orang-orang sanguin yang terlihat semangat, ya itu semangatnya sangat bersyarat. Kalau lagi rame-rame, kalau lagi seru-seru, Ah, ya ketika lagi nggak rame, dia, aduh bosen nih. Orang semangat mah nggak ada bosennya. Maksudnya bosen sebentar dia dia sendiri aja semangat gitu. Tapi kalau orang-orang sanguin ketika sendiri bisa bosen, ya. iya, 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 iya. Jadi ketika misalnya dia berkantor di kantor yang memang fasilitasnya lengkap, oke gitu ya. Kan kalau ya Iya, saya nggak mau sebut nama lah gitu, nggak mau sebut merek lah gitu ya. Mungkin kalau dia di bekerja di eh, kantor ABC yang ada ruang gamenya, ada ruang santainya, terus juga gajinya juga keren gitu ya. Terus begitu dia sebut lagi reuni, kamu kerja di mana? Di kantor itu ABC, DEF misalnya gitu ya. Wah keren itu kan. Waduh, itu anak-anak muda pengen masuk ke sana susah banget tuh. Pasti kamu pinter deh. Dia langsung merasa lebih tinggi 2 senti. Gitu. iya. Jadi kepribadian memang orang ada memang secara sesaat kasat mata dari luar emang ada kepribadian yang memang terlihat lebih semangat ya. Tetapi kalau kita Mm-mm. bicara enteos antusiasme ada loh, mereka terlihat lebih semangat, antusias tapi untuk hal-hal yang toksik. Semangat yang Oh, beracun, oke. semangat Oh, bisa ya? yang sangat tidak positif. Ya, tapi kalau Oke. bicara enteos karena ini bicara di dalam Tuhan, ini semangat untuk menabur kebaikan, semangat untuk melakukan kebaikan, Hmm. semangat untuk berbuah, ya, semangat untuk bisa bermanfaat. Nah, itu ya semangat yang sejati kan enteos di dalam Tuhan. Ya. Jadi ada kebaikan Tuhan di dalam perilaku kita. Oke. Nah, saya jadi tertarik dengan ini nih. Eh, ada orang yang ingin berbuah, berdampak, membuat orang lain lebih bahagia gitu ya. Tapi kan kemudian pertanyaan begini, gimana saya bisa membuat orang lain lebih berbahagia? Wong saya aja juga nggak bahagia gitu ya. Saya sendiri dulu dari kecil saya diginiin sama orang tua saya.
dulu mau kuliah nggak bisa misalnya, sehingga akhirnya kuliahnya ya kuliah di kampus yang begitu-begitulah gitu ya. Eh, dia selalu menemukan cara-cara untuk tidak antusias, tidak semangat gitu, dan aduh boro-boro deh membuat orang lain hidup orang lain lebih mudah gitu ya. Karena banyak orang justru malah lebih suka untuk saya dikasih bensin dulu, saya diperhatiin dulu, saya disayang dulu, saya di acknowledge dulu, saya diafirmasi dulu supaya saya bisa semangat. Eh, Gimana Bro Conan untuk bisa mengubah paradigma orang yang mungkin punya gambar diri yang kurang baik juga, mungkin memang merasa minder, supaya dia sendiri sebelum dia bisa membangkitkan semangat orang lain, dia sendiri pun harus dibenahi dulu nih, gimana Bro Conan? Iya, jadi apa teman-teman semua ya. Jadi semangat gini, kita harus jadi motivator nomor satu buat diri kita loh. Kita harus jadi Keren. cheerleader nomor satu buat diri kita. Seringkali kita malah jadi hater nomor satu buat diri kita. Nah, Kita sebel sama diri kita. Kita benci ya, sama diri kita. Kita memandang diri kita sangat buruk. Ya dengan pandangan begitu semangat nggak akan muncul. Ya, kita oke. justru kita harus jadi motivator nomor satu bagi diri kita. Karena semangat yang awet, yang sejati, arusnya adalah inside out ya, dari dalam keluar. Inside out, Hmm, bukan mm-mm. outside in. Tetapi dalam prakteknya, ketika kita tidak semangat ya, dan kita tidak mampu untuk menyemangati diri kita sendiri, tetap cari orang yang bisa menyemangati kita. Ya cari Oke. pahim, ya. Cari mentor-mentor yang bisa semangati kita. Tapi pas kita udah semangat, ingat, oh iya, semangat ini harus saya jaga. Saya harus Ah, mempertahankan semangat ini nih. Ya, tapi kalau ya, kita ya, sedang habis semangatnya, lagi down, cari ya, jangan membiarkan diri kita berlarut-larut tanpa semangat. ya, Jangan ya. biarkan diri kita berhari-hari tanpa semangat. Ya, Hmm, karena itu akan sangat rawan ya. Tahu nggak orang yang bunuh diri ya? Itu mm-mm. orang yang kehilangan semangat hidup Ya, ya. Dan ya, itu ya. diawali dari hidup nggak semangat. Oke. Dan itu diawali dari hidup nggak semangat. Nah, makanya Menarik eh, nih. akhirnya dia tanda kutip ya bunuh diri, nggak harus bicara hilang nyawa, tapi beneran hilang potensi. Akhir dia makanya dia nggak mau mengembangkan dirinya, tidak pernah ada perubahan. Makanya saya sering bilang gini, banyak orang itu sudah meninggal di umur 25 walaupun baru dikubur umur 70. Oke. Wah, Dia wah, wah. sudah mati di umur 20 walaupun baru dikubur umur 70. Maksudnya apa? Dia nggak berbuah, dia nggak berubah. Dia nggak ada Iya. semangat hidup. Begitu-begitu aja, di situ-situ aja. Buat saya itu die. Iya, jadi dia sudah mati, cuman tinggal nunggu tanggal penguburannya aja istilahnya gitu ya. Iya. Banyak yang Iya. begitu. Oke. Nah, ini menarik ya, bahwa ternyata ada orang-orang yang memang bisa saja sih, orang yang memang antusias, semangat, bisa saja ada titik-titik tertentu memang dia seperti kehabisan bensin istilahnya ya. Dan saat itu dia harus cepat-cepat recharge kembali. Handphone pun kalau sudah baterainya sudah low, harus kita charge gitu ya supaya dia bisa berfungsi kembali. Yes. Nah, eh, eh, gini masalahnya Bro Conan. Masalah antusiasme dan tetap semangat. Pertanyaan klasiknya adalah gimana caranya mempertahankan itu gitu. Karena seringkali gini, aduh kayaknya bukan gue banget deh. Oke, saya memang harus di-feed dulu, saya harus dipancing dulu, baru saya bisa semangat. Tapi untuk maintain, kayaknya bukan saya deh gitu ya. Mungkin itu karena dia berpikir itu bukan bukan kayaknya kok aneh gitu ya. Apalagi misalnya nih di saat-saat memang kantor misalnya udah keluarin pengumuman gitu ya. Kita akan ada pengurangan pegawai gitu ya. Atau ini untuk demi kelangsungan perusahaan kita terpaksa mengurangi beberapa fasilitas. Berita-berita seperti itu kan bisa membuat orang down. Lah terus kemudian saya mesti gimana nih kalau saya semangat sendirian? Saya jadi orang aneh, jadi orang gila. Gimana Bro Conan kalau seperti ini Bro Conan kondisinya? Iya. Jadi apa sih yang bikin kita nggak semangat, yang sering menghabisi semangat kita? Banyak hal ya, salah satunya tadi ya, Mm-mm. tekanan hidup, itu bikin kita Ya, bisa nggak semangat loh. Masalah ya, hidup, ya, kabar buruk, ya kan? ya, Dihina orang bisa bikin nggak ya, semangat, betul. putus cinta bisa bikin nggak semangat. Mm-mm, Banyak mm-mm. hal bikin kita nggak semangat, tapi kalau kita lihat, itu semua penyebabnya dari luar. Kenapa yang dari luar bisa bikin kita nggak semangat? Karena dari dalamnya nggak kuat, MTS-nya nggak ada. Karena Oke. semangat kita itu semua dari luar, sehingga bukan kegagalan yang bikin kita jatuh, tapi mental kita yang memang manja sekali,
ya, Oke. yang selalu memandang kegagalan dari sudut pandang yang salah, sehingga ketika ada masalah kita kalah, ketika ada kegagalan Hmm. kita kalah karena kita pandang dari sudut pandang yang salah. Makanya kita harus bertemu sama orang yang punya cara pandang yang berbeda, sehingga kita bisa memandang dari angle yang berbeda. Akhirnya keluar bukan keluhan tapi syukur, ya. Syukur itu Hmm. untuk menjaga mood kita untuk siap start the new season. Ya udahlah, kalau emang ini harus di-cut, selesai, ya udah. Next-nya, ya saya harus do the best. Karena nggak bisa, kalau ini sudah kabar buruk, kita responi dengan semangat yang buruk. Makin terpuruk, nggak bisa. Kita harus Hmm. tetap semangat, kita harus tetap optimis, ya. Nah, Ya. kita direndahkan lalu nggak semangat. Sebenarnya bukan karena direndahkannya, tapi karena gambar diri kita, self esteem kita sangat buruk. Sehingga pas kita Ah, dikata-katain orang, kita diremehkan orang, padahal kita bisa ubah semua itu jadi motivasi semuanya. Selama kita oke. pandang dengan benar. Seringkali bukan mulut orang yang salah, tapi mindset kita yang masih bermasalah. Ini cara pandang nih. Ya. Oke. Hal-hal di luar menjatuhkan semangat kita, karena kita dari dalamnya memang nggak kuat. Makanya dari dalam bicara apa? Mindset kita, ya, mood Hmm. kita, itu harus dijaga tuh. Ya. Makanya self talk itu penting, Pahit. Oke, Ya, self kalau komunikasi self menarik. talk itu penting, ya. Jangan sembarangan mengucapkan label-label yang gini, label-label yang memperdayakan kita. Contohnya dikit-dikit kita bilang stres. Aduh, gua stres nih. Padahal maksudnya, Oke. aduh, gua banyak kerjaan nih. Itu beda loh. Banyak kerjaan sama Oh, stres itu beda. oke. Kalau kita sudah menyimpulkan, aduh stres nih. Karena stres Hmm. itu sudah ada stigma yang sangat Negatif mematikan ya. di masyarakat. Artinya, Ya. gila, gua waduh nggak bisa menikmati hidup. Makanya jangan pakai kata-kata yang memperdayakan kita. Ya kalau banyak Oke. kerjaan bilang aja, aduh hari ini banyak kerjaan nih, ada 5. Hmm. Oke, gue harus beresin satu persatu. Daripada, gila gue stres banget nih, gue stres banget nih. Ketika orang menyebut, aduh gila deh, hancur banget gue. Mungkin maksudnya, oh gue di PHK. Udah, bukan hancur, ada di PHK. Jangan diartikan hancur. Karena ketika kita salah kata, ya, Hmm. itu akan disambut oleh pikiran, mood, sama tubuh. Pas kita bilang Oke. hancur nih gue, tubuh kita, pikiran kita, mood kita tuh bisa akan setuju sama itu. Akhirnya kita udah layaknya orang yang hancur berpikirnya, moodnya, sama gesturnya. I Kayak see. begitu. Makanya self Jadi, talk, apa yang kita katakan kepada diri kita, ya, apa yang ya. kita katakan kepada situasi, bahkan kepada orang-orang, itu penting, harus kita perbaiki. Beda kualitas kata, beda kualitas semangat. Makanya ini kata-kata penting. Ketika orang nyebut isi, ini customer rese, itu ketemu tuh customer, dia belum ngapa-ngapain, kita udah lemes, karena rese. Kita sudah ucapkan Hmm. kata rese, ya. Ya, 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 Aduh si ya, rese ya. itu kan, bersin kan, nah, dibersin aja kita udah sebel. Padahal ada orang lain bersin, kita nggak apa-apa. Karena yang satu kita kasih kata rese. Hmm. Nah, jadi hati-hati nih Ya. dengan kata. Jadi kita harus manage nih apa yang di dalam ini, kata-kata kita, mindset kita, cara pandang kita. Itu penting sekali, Pak Him. Sehingga yang di luar itu, kalau di dalam kita kuat, yang di dalam nggak bisa mukul kita jatuh. Kita direndahkan orang, kita tetap positif aja, tetap semangat aja. Ya kita buktikan aja bahwa itu nggak benar gitu. Oke. Wow, keren banget ini. Ternyata hal seperti antusiasme, keceriaan, tetap semangat itu tetap bagaimanapun juga sedikit banyak dipengaruhi dari kata-kata yang kita ucapkan ya Bro Conan ya. Apa yang kita Iya, ucapkan itu begitu kita salah label, kita menggunakan kata yang salah yang memberdayakan kita, itu langsung mempengaruhi apa ya semangat kita, mempengaruhi juga secara psikologis betul, kita. Kata rese aja betul. meskipun bukan kitanya yang rese ya, tapi kita nyebut orang-orang aduh ini nih pasti habis ini komplain. Ya udah ya kan bener kan gitu kan. Wah, Dia bener kan? lagi itu. Nah, Dia langsung lagi. Ya udah, itu nah udah selanjutnya pasti nggak semangat ngadepin dia laginya ini, ya langsung kan? beruntun ya langsung ya. Nah, Iya. em, kalau sekarang gini nih, mungkin beberapa sahabat keluarga yang bergabung dengan kita dengan ini dan kemudian, aduh, kenapa baru sekarang ya saya tahu hal-hal seperti ini ya? Mungkin pada beberapa sahabat keluarga yang sudah terlanjur terpuruk misalnya, sudah terlanjur untuk nggak semangat. Bagaimana cara menemukan kembali semangat ini, Bro Conan? Oke, yang pertama kita tadi bilang tuh enteos. Jadi semangat yang sejati itu kan di dalam Tuhan sebenarnya. Asal Ya, kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan kasih semangat itu. Tapi saya mau ngomong lebih praktikal ya. Jadi semangat ini ada dua, Bapak Ibu teman-teman semua ya. Ada inner motivation, motivasi dari dalam, sama ada outer motivation.
Outer Oke. motivation tuh bicara apa sih semangat dari luar? Pengakuan, pujian, gaji, insentif, orang baik sama kita, gitu-gitu tuh. Ya, orang yang semangatnya naik turun, biasanya sumber semangatnya dari luar. Semangat Oke. outer motivation yang terbaik itu cuma keluarga. Makanya kalau kita lagi Ah, lemas, kita mulai down, ingatlah keluarga kita. Ingatlah, masa ingat anak nggak semangat sih? Masa ingat suami hmm, nggak semangat sih? Ya, setuju. ingatlah keluarga kita, ingatlah ibu kita, ayah kita gitu. Eh, dan itu outer motivation yang paling bagus tuh keluarga. Oke. Tapi yang juga penting adalah kita harus menemukan inner motivation. Apa itu inner Nah, motivation? Motivasi dari dalam diri. Apa itu? Tujuan hidup. Kita hidup harus punya tujuan. Saya mau kemana? setuju. Saya Hmm, mau mencapai apa? Ya, kita harus hmm, punya tujuan. Apalagi prinsip hidup. Contoh, istri saya tuh semangat orangnya. Walaupun dia orang pragmatis, dia orang hijau, ya dia orang tapi semangat. Saya pernah nanya, Say, apa sih yang bikin kamu semangat? Dia ngomong begini, yang bikin aku semangat tuh karena aku dari dulu nggak pernah mau hidup nyusahin orang. Ternyata prinsip hidup membuat kita jadi semangat tuh. Kalau prinsip wow. hidupnya beda, gue mah mau kalau bisa minjem duit. Nah, kalau prinsip hidupnya beda, Oh, semangatnya beda. iya, Makanya iya, iya, filosofi iya. hidup, prinsip hidup yang berbeda, itu akan membuat kita, nah masalahnya banyak prinsip hidup yang kita nggak terucap tapi menjadi prinsip. Makanya kita harus tahu nih, apa sih prinsip hidup saya? Apa sih moto hidup saya? Nah itu bisa membuat, itu bicara semangat dari dalam. Ya. Oke. Nah kalau kalau di perusahaan semangat dari luar apa? Reward punishment. Jangan sampai kita semangat tunggu dipanis, jangan sampai kita semangat tunggu di reward. Hmm, Kita harus semangat di luar itu. Semangat kita ini harus nggak bersyarat. Karena sesuatu yang bersyarat itu gampang berkarat ya, gampang hilang lah. Gitu. Makanya ya, ya, kita ya, harus ya, menemukan pahit semangat dari dalam. Emang nggak gampang ya. Tapi ya. itu dibutuhkan perenungan ya, dibutuhkan beneran kita tenang sejenak ya untuk menemukan semangat dari dalam ya. Dan itu dimotori oleh mindset yang berubah. Makanya cara pandangnya harus benar dulu nih. Orang kalau Oke. cara pandangnya udah salah ya, ngelihat ada masalah dia anggap aduh Tuhan nggak adil gitu ya. Tapi kalau ada Hmm. masalah kita anggap justru ini saatnya naik kelas. Kalau dia mandangnya udah beda ya, itu semangatnya akan beda juga. Nah makanya saya selalu belajar semangat dari bangun tidur. Sejak bangun Oke, tidur menarik nih. udah Mm-mm. semangat ya. Ya jadi semangatlah dari bangun tidur ya. Lalu ingat-ingat terus untuk semangat sepanjang menjalani hari dan tutup hari juga dengan semangat. Jangan biarkan semangat hilang dari dirimu lah. Kita boleh nggak ada duit tapi jangan nggak ada semangat gitu. Karena yang saya dapat Tuhan itu senang memberkati kita lewat orang lain dan orang Ya, lain senang memberkati setuju. orang yang semangat. Betul nggak? Setuju, setuju, Ya. setuju. Tuhan senang memberkati kita lewat orang lain dan orang lain senang memberkati orang yang semangat. Coba Anda datang ke toko, ya. Anda dilayani dengan semangat sama pelayan yang malas-malas dan Anda tuh bisa borong ke yang orang semangat loh. Tadinya cuma mau nanya-nanya. Tapi gara-gara dia semangat ikhlas melayani Anda, ya, Anda tuh jadi pengen berkatin dia. Itu loh. Jadi nggak ada ruginya jadi orang yang semangat lah. Ya, jadilah orang yang semangat sejak dari bangun tidur. Ya, sejak dari bangun tidur jadilah pribadi yang semangat. Dan jangan hanya puas jadi semangat, tapi jadilah penyemangat. Nah, ini nih, ini next step-nya berarti ya. Nah, balik lagi, gimana caranya kalau misalnya kita bisa menjaga antusiasme dan semangat di lingkungan kerja kita? Mungkin ada tips-tips praktis dari Bro Conan ini, bagaimana kita sebagai staff, mungkin sebagai pemimpin gitu ya, bisa tetap membangkitkan semangat dari teman-teman kita, khususnya di saat-saat seperti ini. Ya, kalau kita misalnya, apalagi kita seorang leaders ya, ingat, leaders itu kan amanah ya. Amanah bukan, Hmm, misalnya Anda manajer ya, itu bukan amanah dari direktur, bukan dari atasan Anda, tapi dari yang di atas. Itu amanah ya, dari yang atas. Bukan dari atasan, tapi dari yang di atas. Jadi ingat, ini semua adalah satu titipan ya, satu anugerah dari Tuhan. Nah, jadi penting banget jadikan Tuhan sebagai motivasi tindakan kita. Ya, saya memimpin ini untuk Tuhan nih ya. Ini kerja ini hmm, ibadah kok. Ya, kalau kita bisa mengkoneksikan sama itu ya, kita melibatkan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memperlengkapi dengan semangat. Nah, masalahnya amin. kita libatkan yang di atas gak dalam tindakan kita. Karena bicara balik lagi, entheos, di dalam Tuhan. Jadi kuncinya adalah melibatkan yang di atas nih dalam tindakan kita. Semuanya buat dia lah. Terutama pas Anda lagi mulai down. Ingat balik lagi. Semuanya buat dia nih. Ya, semuanya buat dia. Dan orang yang semangat akan dapat upahnya kok. Tabur tuai. Percayalah.
Orang tuh senang, betul sekali. apa ya, orang tuh tertarik sama orang yang semangat. Iya, iya, iya. Orang tuh senang sama orang yang semangat. Orang tuh terberkati sama orang yang semangat. Ya, jadilah orang yang semangat. Wah, Jadilah orang yang ini semangat. ini menarik ya. Bagaimana sebetulnya orang orang itu suka memberkati, orang suka suka apa ya, suka ya memberkati ya orang-orang yang kelihatan semangat gitu. Karena begitu banyak benefit yang kita alami kalau kita bersemangat, jadilah orang yang bersemangat gitu ya. Bersemangat karena kita bukan karena keadaan, tapi bersemangat karena kita tahu kita punya Tuhan yang bisa membantu kita mengatasi Yes. semua persoalan Yeah. kita. Bersemangatlah karena kita tahu. Yes. Aku tadi keinget deh. Coba bayangin deh. Kita semangat. Tapi semangat yang tulus ya, bukan semangat yang tulus. Kita semangat aja gitu. Kita semangat, antusias kerjain apa yang harus kita kerjakan, walaupun hasilnya belum tahu, walaupun situasi belum berubah. Lalu itu orang dilihat, nih orang semangat banget sih, ditanya, lu semangat banget, gimana keluarga? Oh iya nih, aduh, nyokap kena COVID ya, dan istri juga lagi kurang sehat. Dia akan kaget. Hey, what happened to you? Iya. Keluarga mau sakit, kamu tetap semangat. Iya, karena mereka sakit di rumah, saya sedang di tempat kerja, saya tetap mau kasih yang terbaik. Percaya nggak, orang itu akan very simpati sama Anda, dan dia akan merasa, ini orang yang beda. Ya, dan tapi semangat yang tulus ya, tetap aja semangat. Dan ketika orang tanya, padahal keadaan dia bukan lagi yang oke-oke aja. Padahal pas orang tanya masa lalu kita, itu masa lalu yang sangat buruk terjadi. Wow, gue nggak nyangka lu bisa semangat begini, padahal masa lalu orang akan match sama hidup kita. Ya jangan, kok semangat sih, yoi men, naik gaji, biasa. Yoi men, ya, gue baru dapat warisan men, ya biasa. Jadilah orang yang luar biasa. Semangat, walaupun keadaan gak baik, tapi semangat kita tetap naik. Walau keadaan tidak baik, tapi semangat kita tetap naik. Dan jangan jadi orang yang biasa-biasa, jadilah orang luar biasa. Dan saya teringat dengan satu statement dalam bahasa Inggris tapi ya, sometimes the difference between ordinary and extraordinary is the little word extra, gitu ya. Kadang-kadang yang membedakan antara orang biasa dan luar biasa adalah satu kata kecil, gitu ya, ekstra, satu hal yang lebih, gitu ya. Nah, Bro Conan, ini kalau ngobrol sama orang antusias nggak kerasa nih, gitu ya. Kita bisa ngobrol terus-terus sampai jam 12, tapi kan nggak mungkin ya IG Live sampai jam 12 malam. Saya bisa dikomplain sama istri Anda, dan Baby Maxwell begitu bisa ngomong langsung komplain saya juga, gitu ya. Ini yang bikin papa saya ngobrol sampai jam 12, gitu ya. Nah, saya berharap nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Bro Conan ya. Tapi paling nggak untuk sesi kali ini mungkin ada closing statement untuk memberi untuk memberi spark, untuk memberi semangat bagi sahabat keluarga yang menyaksikan Instagram Live saat ini maupun juga nanti yang menonton rekamannya di IGTV maupun juga di YouTube-nya Family First Indonesia. Silakan. Oke, Pak Him ya, bagi teman-teman yang terutama ya sekarang lagi mulai kehilangan semangat, mulai luntur semangatnya ya balik lagi ya, antusiasme itu dari kata aslinya itu enthusiasm itu entheos, di dalam Tuhan. Jadi balik lagi ya, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya datang kepada Tuhan, minta ya. Biasa kita minta yang lain-lain, kali ini khusus Tuhan. Malam ini, hari ini saya minta semangat yang daripada Tuhan. Semangat spesial yang daripada Tuhan untuk bisa menjalani hari ya. Dan buat teman-teman yang sudah semangat, ya terus ya pertahankan semangat. Karena gini, semangat itu nggak susah. Yang susah tetap semangat. Walaupun keadaan sangat menekan kita, sangat menghancurkan kita, tapi kita memutuskan untuk tetap semangat. Itu yang tidak mudah. Tapi ya, itu bisa dilakukan. Jadilah penyemangat-penyemangat ya, dan saya percaya orang yang semangat itu akan menerima upah yang terbaik daripada Tuhan, karena orang senang memberkati orang-orang yang always semangat ya. Jadilah penyemangat dan tetaplah semangat. Wah, keren banget closing statement-nya Bro Conan, luar biasa. Saya yakin selama kurang lebih 35-40 menit ini sahabat keluarga, baik sahabat keluarga yang menyaksikan secara langsung maupun nanti menonton di Instagram TV-nya Family First Indonesia maupun di YouTube-nya Family First Indonesia, merasa, aduh ini banyak vitamin-vitamin yang berharga ini malam hari ini gitu ya. So juicy, begitu banyak hal-hal yang menginspirasi. Dan sahabat keluarga, apapun yang terjadi, jadilah penyemangat. Temukan kesemangat yang sejati di dalam Tuhan, karena entheos artinya di dalam Tuhan, mendekat kepada Tuhan di masa-masa seperti saat ini, dan temukan motivasi dari dalam, inner motivation,
Dan Yes. tadi Bro Conan saya garis bawahi, saya kasih stabilo, kasih lampu yang terang gitu ya. Penyemangat yang terbaik adalah, salah satu penyemangat terbaik adalah keluarga. Kalau Anda lagi down, Anda mungkin sudah punya tujuan hidup, tapi kemudian Anda lagi down, ingatlah, oh iya, ada keluarga, ada istri, ada suami, ada anak-anak. Saya kadang-kadang kalau lagi down juga saya mikir, ini kalau saya tenggelam kayak gini terus, saya ngasih contoh apa ke anak-anak saya? Saya punya 3 orang anak yang masih look up saya juga gitu ya, masih melihat saya juga. Saya harus kasih inspirasi juga buat ke mereka. Saya mesti kasih teladan yang baik juga ke mereka. Dan itulah yang seringkali bisa merecharge kembali dan kita menjadi bersemangat. Terima kasih sekali lagi Bro Conan untuk waktunya yang luar biasa. Sahabat keluarga, saya yakin Anda semua juga sangat diberkati dan nantikan terus talk show Instagram Live Family First Indonesia. Nantikan topik-topik berikutnya. Sepanjang September ini, kami akan banyak bicara mengenai hal-hal bersifat dengan ceria, bahagia, di dalam keluarga, dalam relasi, pernikah, maupun juga dalam pekerjaan Anda. Sampai ketemu di lain waktu. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati.